Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang investasi reksadana. Kelompok 3 terdiri dari 1. Taruna Muda Ashrafil Aska, Notar 2002053. 2. Taruna Muda Muhammad Rizal Burhanuddin, Notar 2002255. 3. Taruni Muda Syifanisa Alifia Cahyandini, Notar 2002356. Pengertian reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana. Secara umum, jenis reksadana terbagi menjadi 4, yakni reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit atau deposito berjangka, certificate of deposit, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengobligasikan dan menginvestasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham atau dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campur bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap.
namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Keuntungan berinvestasi di reksadana. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Di marketplace Bareksa, sejumlah produk reksadana bisa dimiliki dengan modal hanya Rp100.000. Bahkan, ada produk yang minim pembelian Rp50.000 saja. Melalui reksadana, akan terkumpul dana dalam jumlah besar, sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Seperti berinvestasi pada saham, dalam hal menentukan saham-saham apa yang baik untuk dikoleksi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal tersebut memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Resiko berinvestasi di reksadana. Seperti halnya wadah investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang resiko. Contohnya, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana, ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi sebagai selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun resiko likuiditas adalah resiko yang menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.